Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya, Neni Cahyati. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan linear. Nah, tugas video pembelajaran ini merupakan pemenuhan dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Didi Nurjamil. Baik, yang pertama kita akan bahas adalah definisi pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear terdiri dari dua kata, yaitu pertidaksamaan dan linear. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Sementara itu, kata linear dapat diartikan sebagai suatu bentuk aljabar dengan variabel pangkat tertingginya adalah 1. Selanjutnya adalah sifat pertidaksamaan linear. Yang pertama, apabila kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan akan tetap. Yang kedua, apabila kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan pun tetap. Yang ketiga, apabila kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan yang negatif, maka tanda pertidaksamaan akan dibalik atau berubah. Nah, jenis pertidaksamaan linear yang pertama kita akan bahas adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan bentuk pertidaksamaan dengan memuat satu peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 atau linear. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B lebih dari C, AX ditambah B kurang dari C, AX ditambah B lebih dari atau sama dengan C, AX ditambah B kurang dari atau sama dengan C, dengan keterangan A sebagai koefisien variabel X, X yang merupakan variabel, B dan C yang merupakan konstanta, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan yang merupakan tanda pertidaksamaan. Nah, di sini ada soal, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 6 dikurangi 4x lebih dari sama dengan 2x ditambah 24. Pembahasannya, 6 dikurangi 4x lebih dari sama dengan 2x ditambah 24. Nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis, di mana variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta. Sehingga min 4x dikurangi 2x lebih dari sama dengan 24 dikurangi 6. Maka negatif 6x lebih dari sama dengan 18. Lalu untuk menghilangkan negatif 6, kita bagi kedua ruas dengan negatif 6. Maka diperoleh X kurang dari sama dengan negatif 3. Nah, di sini tandanya akan berubah karena dibagi dengan bilangan yang negatif, yaitu negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY lebih dari C, atau AX ditambah BY kurang dari C, atau AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C, atau AX ditambah BY kurang dari atau sama dengan C, dengan keterangan X dan Y merupakan variabel, A merupakan koefisien variabel X, B merupakan koefisien variabel Y, dan C merupakan konstanta, di mana kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan merupakan tanda pertidaksamaan. Nah, penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berupa daerah penyelesaian. Dalam praktiknya, penyelesaian pertidaksamaan linear ini bisa berwujud daerah diarsir atau sebaliknya, daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ini berupa daerah yang bersih atau tidak diarsir. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita bisa melakukan langkah-langkah seperti di bawah ini. Yang pertama, ubahlah tanda ketidaksamaan
dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga kita akan memperoleh persamaan linear dua variabel. Yang kedua, gambar grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tersebut. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan tersebut. Garis akan membagi dua bidang kartesius. Lalu yang ketiga, lakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis atau substitusikan nilai X dan Y titik ke pertidaksamaan. Apabila menghasilkan pernyataan yang benar, artinya daerah tersebut adalah penyelesaiannya. Tetapi jika menghasilkan pernyataan yang salah, maka bagian lainnya lah yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan linear tersebut. Nah, agar lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan, sehingga dari bentuk 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, kita ubah menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 12. Lalu, kita cari titik potong dari persamaan tersebut. Nah, yang pertama, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, nilai Y sama dengan 0 kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 6, sehingga kita peroleh titik 6,0. Selanjutnya, kita cari titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12, maka Y sama dengan 4, sehingga diperoleh titiknya 0,4. Nah, jika digambarkan, maka garis tersebut akan membagi dua bidang kartesius. Lalu, untuk menentukan daerah yang mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya, kita lakukan uji titik. Misalnya, kita ambil titik 0,0. Kita substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan tersebut, yaitu 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. Maka 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari sama dengan 12. 0 ditambah 0 lebih dari sama dengan 12. 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, pernyataan tersebut salah, sehingga daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya yang tidak memuat titik 0,0, seperti terlihat pada gambar. Oke teman-teman semuanya, video pembelajaran ini saya cukupkan sekian. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.